Ketika bumi berhenti berputar, makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 hari ini? Sehat ya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama Bu Salis, ayo belajar dari rumah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oh ya, tetap semangat ya, walau pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa, siapkan buku dan alat tulis lainnya. Catatlah hal yang kamu anggap penting. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan apabila ada kesulitan, tanyakan kepada orang tua atau kakak kalian di rumah, atau kepada guru melalui HP atau WhatsApp dengan cepat. Salam untuk keluarga kalian di rumah ya. Selamat belajar, semangat, semangat, semangat! Kali ini kita akan mempelajari bab kedua pertemuan pertama. Mempelajari tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Makna hari akhir. Apa pengertian hari akhir? Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan dan semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Jadi, segalanya akan binasa pada hari kiamat. Terjadinya hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahui kapan kepastian datangnya hari kiamat. Namun, sebagai umat Islam, kita harus yakin akan terjadinya hari kiamat, karena termasuk rukun iman. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Hal ini dijelaskan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya surat Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku, kata Allah, merahasiakan waktunya, agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Iman kepada hari kiamat. Apa artinya? Iman kepada hari kiamat berarti meyakini bahwa suatu saat semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bumi, matahari, dan alam beserta isinya akan mengalami kehancuran. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Jadi, mempercayai akan adanya hari kiamat itu hukumnya wajib.
Iman kepada hari kiamat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron atau anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihmil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada ayat 1-5 ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dari ayat pertama tentang hari kiamat. Masih ditanyakan lagi, apakah hari kiamat itu? Di ayat 3 pun ditanya lagi. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Digambarkan pada ayat 4 bahwa pada hari itu manusia seperti laron atau anai-anai yang berterbangan. Dan di ayat kelima dijelaskan bahwa gunung-gunung berhamburan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Di ayat ke-6 dijelaskan bahwa orang yang berat timbangan kebaikannya berarti selama di dunia dia selalu melakukan hal-hal yang baik, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia berat timbangan kebaikannya. Kemudian dalam ayat 7 dijelaskan, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Jadi, orang yang berat timbangan kebaikannya, banyak sekali amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Pada ayat ke-8 dijelaskan, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, selama di dunia dia tidak pernah menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangannya, malas beribadah, selalu berbuat jelek, maka ringan timbangan kebaikannya. Apa balasan bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya? Dijelaskan pada ayat ke-9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apakah neraka hawiyah itu? Di ayat itu ditanyakan, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kemudian dijelaskan dalam ayat ke-11, yaitu api yang sangat panas.
Datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Trompet atau sangkakala ini ditiup oleh malaikat Israfil dengan 2 kali tiupan. Tiupan pertama, semua manusia mati. Karena pada tiupan yang pertama ini sangat memekakkan telinga, sangat menyakitkan. Sehingga pada tiupan pertama ini semua manusia mati. Kemudian malaikat Israfil meniupkan tiupan yang kedua. Pada tiupan kedua, semua manusia bangkit dari kuburnya dan menunggu putusannya masing-masing. Semua yang telah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi 2. Kiamat Sugro dan kiamat kubro. Kiamat Sugro atau kiamat kecil yaitu kerusakan atau kematian yang dialami oleh sebagian kecil umat manusia yang ada di dunia ini. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu hancurnya alam raya beserta isinya. Kiamat sugro pasti dialami oleh setiap manusia, yaitu mati. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Al-ayah. Yang artinya, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya akan dipenuhi pahala kamu pada hari kiamat. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat sugro adalah kematian yang dialami oleh seseorang. Kemudian ada contoh kiamat sugro seperti kecelakaan, sakit, bencana banjir, gunung meletus, bencana tanah longsor, bencana kebakaran, bencana tsunami. Itu semua adalah contoh kiamat sugro. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar, pada hari itu seluruh makhluk yang masih hidup pasti mati. Bumi, bulan, matahari, planet, dan benda langit lainnya tidak bergerak dari porosnya. Semua akan saling bertabrakan dan menyebabkan guncangan yang dahsyat, sehingga alam semesta dan isinya hancur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Kiamat
kiamat kubro dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadamu. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi, pada Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-8 ini dijelaskan bahwa pada hari kiamat nanti bumi akan bergoncang dengan dahsyatnya. Kemudian bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, mengapa bumi seperti ini? Manusia pun bertanya-tanya. Nah, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Mengapa bumi seperti itu? Karena dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia semua keluar dari kuburnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang bersinar wajahnya, ada yang gelap, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka selama di dunia. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah pun, kecil seisi biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun kecil sebesar zarrah, maka dia juga akan melihat balasannya. Kesimpulan pelajari hari ini, hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dihancurkan dan semua makhluk yang bernyawa mati. Macam-macam hari kiamat ada dua. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, itulah tadi materi pembelajaran bab 2 pertemuan ke-1 tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Bagaimana? Sudah paham ya? Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila ada kesulitan, tanyakan kepada orang tua atau kakak kalian di rumah, atau kepada guru melalui HP atau WhatsApp dengan sopan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.
Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.